Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, mari kita belajar tentang KPK, belajar matematika, kelipatan persekutuan terkecil. KPK, dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil di antara kelipatan persekutuannya. Maksudnya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan yang sama. Lalu gimana caranya mendapatkan KPK? Untuk mendapatkan KPK ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan himpunan kelipatan persekutuan. Bagi contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Lalu gimana caranya? KPK 8 dan 12. Mari kita hitung sama-sama. Untuk yang pertama kita hitung dulu kelipatan dari 8. Kelipatan 8 itu berapa? Dimulai dari 8, lalu 8 tambah 8, 16 tambah 8 lagi, 24 tambah 8, 32 tambah 8 lagi, 40, 48, 56, dan seterusnya. Sekarang kita hitung untuk KPK yang 12, kelipatan yang 12. Dari angka 12 di sini ditambah 12, 24, 12 lagi, 36 tambah 12, 48, 12, 60, 12, 72 tambah 12, 84, dan seterusnya. Ini yang 8 ditambah 8, terus yang 12 sama tambah 12 terus. Lalu untuk kelipatan persekutuannya di mana? Kelipatan persekutuan yang sama kita cari dulu dari 8 dan 12. KPK persekutuannya dari ada yang sama, ini kita cari angka yang sama. 8 nih, 24, 24. Lalu cari lagi angka yang sama, ada enggak? 48. Di sini ada 48. Kalau ini diteruskan pasti ada semua yang sama antara 8 dan 12. Lalu kelipatan persekutuannya ini kita tulis dulu di sini, ada 24. Berapa tadi? 48, 8, dan seterusnya. Kalau dihitung pasti ada, karena kita mencari yang terkecil KPK kelipatan persekutuan, kita sudah bisa menentukan KPK dari 8 dan 12. Kalau yang tersebut berarti yang paling awal, yang paling depan. Kelipatan yang sama yang paling depan berarti 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 berarti 24. Begitu caranya teman-teman untuk penghitungan KPK dengan cara menggunakan himpunan kelipatan persekutuan. Lanjut cara mendapatkan KPK yang kedua. Tadi yang pertama sudah, yang kedua dengan cara faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Yaitu dari dua bilangan atau lebih itu, yaitu sebagai contoh 8 dan 12, kita perkecil terus, kita bagi terus sampai yang terkecil. Kita mulai dari yang 8 dulu. 8 faktorisasi prima seperti ini. 8 ini 2 sama dengan ini 8 bagi 2 4 bagi 2 lagi. Kalau bilangan bisa dibagi 2, kalau bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Ini 2 sampai angka tersebut jadi yang terkecil, tidak bisa dibagi lagi. Untuk yang 12 kita bisa bagi 2 juga. Ini 12 bagi 2 6, caranya begini ya adik-adik. 6 bagi 2 lagi, 6 bagi 2 3. Untuk yang terkecil
udah habis. Ini kalau dibagi 2 tidak bisa karena hasilnya pecahan, kita bagi 3. Gitu caranya. Untuk yang instruksi berarti ini urutannya yang instruksi sampai yang pergi sampai yang 0. Ini tidak dibagi tidak apa-apa karena kita sudah mendapat angka yang terkecil. Ini untuk kesimpulannya, untuk apa? Untuk prakteknya berarti seperti ini. Dari angka 8 ini bisa didapatkan dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 ini 2 ini. Jadi 2 kali 2 kali 2. Ini kan hasilnya 8. Itu yang 12. Yang angka 12 bisa didapatkan dari ini. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Untuk angka seperti ini bisa disederhanakan karena ini 2 semua, bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 3. Yang ini 2 pangkat 2 kali 3. Seperti itu. Ini belum selesai untuk mendapatkan faktorisasi primanya, mendapatkan KPK-nya. Lalu gimana cara penyelesaiannya? Jadi kita sudah mendapatkan faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Terus faktor primanya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Faktor prima angka terakhir ini 2 dan 3. Untuk KPK dari 8, KPK dari 8 dan 12 menentukannya gimana? Untuk faktor yang sama diambil pangkat yang terbesar. Faktor yang sama itu yang mana? Faktor yang sama antara 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Faktor yang sama diambil yang terbesar, berarti 2 pangkat 3 yang terbesar. KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3. Nah ini tidak ada pangkatnya. Jadi KPK dari 18 adalah 2 per 3. 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya 24. Hasilnya sama. Ini 24, 24. Hasilnya pasti sama. Entah itu baik dari menggunakan himpunan kelipatan persekutuan atau faktorisasi prima. Bedanya kalau menggunakan himpunan kelipatan persekutuan, ya kalau angkanya kecil, kalau angkanya besar kita akan terlalu lama, kesulitan untuk mengerjakan. Soal ini diganti kelipatan 80, 120, kelamaan menambahnya. Kita menemukan faktor kelipatan terkecilnya akan sedikit lebih rumit. Untuk faktorisasi sama prima lebih sederhana seperti ini, lebih cepat. Hanya kita harus jeli untuk menentukan dari perkalian mana yang dipakai untuk mendapatkan KPK tersebut. Intinya faktor yang sama, maksudnya faktor yang sama pasti diambil dari yang terbesar. Faktor yang sama pasti jangan ambil yang kecil. Kalau diambil yang kecil tidak akan menemukan KPK-nya. Misal diambil yang 2 per 3, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4 kali 3 baru mendapatkan angka 12. Kalau diambil yang terkecil 2 pangkat 2 kali 3 hanya menemukan 12. Sementara 12 tidak ada dalam KPK antara 8 dan 12. Begitu adik teman-teman untuk perhitungan kelipatan persekutuan terkecil. Semoga bisa dipahami untuk cara mendapatkannya lebih terlebih lagi, untuk agar adik-adik teman-teman bisa lebih ahli dalam menghitung harus banyak latihan soal supaya ntar kalau pas mendapatkan tes atau ujian tentang KPK bisa mengerjakannya. Oke teman-teman adik-adik, sekian dari saya untuk pelajaran kelipatan persekutuan terkecil. Jangan lupa dukung
dukung channel saya, bantu like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.